Do you ever feel like you wanted more? And you're lying awake wondering what it's for. Perkenalkan, nama saya Nadia Raihan dengan NPM 235021009. Saya Fikri Muhammad Hidayas dengan NPM 235021018. Nama saya M. Ali Ajid dengan NPM 235021022. Saya Tahsin Asal Lukman dengan NPM 235021029. Saya Abila Suraya dengan NPM 235021007. Saya Leni Amelia dengan NPM 215021012. Saya Fira Zira Maharani dengan NPM 235021028. Untuk itu, kita saksikan materi eksklusi. Selamat menyaksikan. Cause I will love you better. La 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 la, love you better. La 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 la, love you better. La 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 la, love you better, 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 better. Ekstrusi sendiri merupakan proses pengolahan yang memadukan tekstur tinggi, suhu tinggi, gaya geser, dan waktu pemanasan yang sangat singkat. Melalui proses ini, bahan pangan dapat diubah menjadi massa homogen dan kemudian dapat dibentuk sesuai desain dan cetakan. Proses ini sangat penting karena mampu menghasilkan tekstur unik, meningkatkan sifat fungsional baru, dan meningkatkan pencernaan nutrisi, dan kemungkinan menciptakan produk baru yang sebelumnya tidak pernah dibuat dengan metode konvensional. Mesin extruder umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu hopper, barrel, screw, heater, die, dan cutter. Pertama, bahan dimasukkan ke dalam hopper, lalu dibawa menuju barrel menggunakan skru yang berputar. Saat bergerak di sepanjang barel, bahan mengalami pencampuran, pemadatan, gesekan mekanis, dan pemanasan. Pemanasan berasal dari kombinasi antara pemanas eksternal dan panas yang timbul akibat gesekan skru. Ketika massa bahan mencapai die, tekanan meningkat sangat tinggi. Begitu keluar dari die dan terkena tekanan atmosfer, terjadi expansion atau pengembangan struktur yang menciptakan rongga udara dan membuat produk menjadi penyah dan berpori. Setelah itu, cutter akan memotong produk sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Terdapat dua komponen utama dalam proses ekstrusi. Yang pertama ada ekstrusi dingin dan yang kedua ada ekstrusi panas. Nah, untuk yang pertama, ekstrusi dingin ini dilakukan dengan suhu 60 derajat Celcius. Nah, pada ekstrusi dingin ini juga akan mempertahankan komponen struktur sehingga sangat cocok untuk nantinya dibuat produk mie, pasta, dan juga adonan. Nah, untuk yang kedua itu ekstrusi panas. Nah, ekstrusi panas ini dilakukan dengan suhu 80 sampai 200 derajat Celcius. Nah, untuk ekstrusi ini tuh nantinya akan menyebabkan gelatinisasi pati dan juga denaturasi sehingga nantinya akan menghasilkan warna dan juga aroma yang khas pada produk tersebut. Di sisi lain, mesin extruder sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama ada single screw dan yang kedua ada twin screw. Untuk yang single screw sendiri memiliki desain yang sangat sederhana dan juga ekonomis. Sedangkan untuk yang twin screw ini lebih kompleks dan nantinya akan menghasilkan adonan yang lebih homogen dan juga kualitas produk yang lebih stabil. Saat ekstruksi berlangsung, bahan pangan mengalami berbagai perubahan untuk menentukan karakter akhir produk. Pati akan mengalami gelatinisasi, pengembangan, dan sebagian besar degradasi sehingga meningkatkan kelarutan dan kecernaannya. Protein mengalami denaturasi untuk memperbaiki tekstur dan kemampuan penyerapan air. Selain itu, proses ekstrusi juga menyebabkan kadar air menurun sekitar 4-8% yang mana membuat produk menjadi lebih renyah, stabil, dan awet. Reaksi Maillard dan karamelisasi juga terjadi pada suhu tinggi yang memberikan warna kecoklatan dan aroma yang khas.
Struktur mikrobahan juga berubah lebih porus akibat ekspansi yang terjadi ketika keluar dari cetakan. Ekstrusi ini memiliki berbagai keunggulan sehingga menjadikannya teknologi pilihan di berbagai macam industri. Yang pertama, efisiensi waktu karena proses produksi yang sangat cepat. Yang kedua, itu metode ini memiliki kemampuan untuk produksi dengan bentuk dan ukuran yang seragam. Lalu yang ketiga, suhu yang digunakan itu suhu tinggi. Ketika suhu yang digunakan tinggi, itu maka akan meningkatkan keamanan pangannya karena dapat menonaktifkan mikroorganisme patogen. Selain itu, metode ekstrusi ini juga dapat meningkatkan nilai nutrisinya dengan melalui fortifikasi vitamin, mineral, dan protein. Proses ini juga fleksibel karena mampu mengolah bahan dengan berbagai macam komposisi dan menghasilkan limbah yang minimal sehingga menjadikannya ramah lingkungan dan cocok untuk produksi skala besar. Ekstrusi memiliki aplikasi yang sangat luas. Dalam produk pangan, ekstrusi digunakan untuk menghasilkan makanan dengan puff, keripik berbasis pati, sereal sarapan, snack berbentuk cincin dan batang, serta aneka produk berbumbu. Ekstrusi menghasilkan tekstur vegetable protein atau protein nabati bertekstur sebagai alternatif daging. Selain itu, banyak produk instan seperti mie, tepung, dan bubur bayi yang dibuat melalui proses ekstrusi. Selain pangan, ekstrusi juga digunakan sebagai pakan ternak dan pakan ikan karena menghasilkan pelet yang stabil, tidak mudah hancur, dan juga memiliki daya cerna yang cukup tinggi. Secara keseluruhan, ekstrusi merupakan teknologi penting yang menggabungkan antara suhu, tekanan, dan gaya mekanis untuk mengubah produk bahan mentah menjadi produk yang bernilai tinggi. Prosesnya yang cepat, aman, efisien, dan fleksibel menjadikan salah satu teknologi yang memiliki peran vital bagi sektor pangan di masa kini. Dengan memahami prinsip kerja extruder, jenis proses, dan perubahan selama proses pengolahannya serta proses pengaplikasiannya, kita dapat melihat dan memahami bagaimana teknologi ini mampu berkontribusi besar bagi sektor inovasi pangan. Terima kasih telah menyaksikan video pemaparan mengenai materi ekstrusi dari kelompok 1. Semoga kalian yang menyaksikan mendapatkan edukasi lebih lanjut mengenai ekstrusi ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.